Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Pengelola Keuangan Individu dengan dosen pengampu Dr. Endang Pitaloka, SE, ME, CHRM. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Ada Bella Nurfikria, Hilma Wardatunisa, Jessica Kezia, Lubna Alia, dan Nurtiana. Selanjutnya saya akan membacakan soal, yaitu Samuel dan Bella, pasangan suami istri dengan 1 orang anak berusia 4 tahun. Samuel dan Bella sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sayangnya, mereka memiliki kebiasaan boros dalam gaya hidup mereka. Akibatnya, mereka terjebak dalam masalah kredit yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan mereka. Mereka ingin keluar dari masalah keuangan tersebut dan memulai mengidentifikasi keuangan mereka saat ini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bulanan sebesar 15 juta. Yang kedua, pengeluaran bulanan. Ada makanan dan minuman sebesar 5 juta, transportasi 2 juta, pakaian dan fashion sebesar 3 juta, kebutuhan rumah tangga yaitu 2.500.000, rekreasi dan hiburan 2 juta, cicilan kredit dan mobil sebesar 3 juta. Hutang kredit yang sedang berjalan yaitu kredit mobil sebesar 60 juta dengan tenor 36 bulan dan bunga 8% per tahun. Soal nomor 1, pertanyaannya adalah bagaimana gaya hidup boros keluarga Samuel dan Bella mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola kredit yang sedang berjalan. Jawabannya menurut saya, gaya hidup yang boros keluarga Samuel dan Bella membuat mereka sulit untuk mengelola kredit yang sedang berjalan. Kredit mobil yang sedang berjalan karena pengeluaran yang tidak terkontrol, pengeluaran yang tinggi untuk hal-hal seperti fashion, rekreasi, dan makanan minuman mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menyisihkan dana yang cukup untuk membayar cicilan kredit mereka. Saran dari saya, mereka seharusnya melakukan pengiritan untuk di bagian rekreasi dan fashion. Seharusnya mereka mengurangi jumlah uang yang tadinya untuk pengeluaran fashion dan pakaian itu 3 juta, seharusnya mereka dapat meminimalisir menjadi 1 juta atau 2 juta. Dan makanan dan minuman yang tadinya 5 juta menjadi mungkin 3 juta atau 2 juta. Untuk transportasi juga perlu dilakukan pengiritan karena Samuel dan Bella dapat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi pengeluaran mereka. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh keluarga tersebut untuk mengurangi pengeluaran dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayar kredit mobil mereka? Jawabannya yaitu langkah-langkah konkret yang dapat diambil. Yang pertama, mengurangi pengeluaran untuk pakaian dan fashion, misalnya dengan membatasi pembelian barang-barang yang tidak perlu atau mencari alternatif yang lebih terjangkau, yaitu mengurangi pengeluaran pada pakaian dan fashion menjadi 2 juta rupiah. Untuk langkah yang kedua, bisa mengurangi biaya rekreasi dan hiburan dengan mencari kegiatan yang lebih ekonomis atau mengurangi frekuensi kegiatan hiburannya dengan mengurangi biaya rekreasi dan hiburan menjadi 1.500.000 rupiah. Untuk langkah selanjutnya ada mencari alternatif transportasi yang lebih murah seperti menggunakan transportasi umum atau berkendara bersama-sama. Misalnya mengurangi biaya transportasi menjadi 1.500.000 rupiah dan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran lainnya seperti makanan dan minuman atau kebutuhan rumah tangga dengan mengurangi biaya makanan dan minuman menjadi 4 juta rupiah dan kebutuhan rumah tangga menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana keluarga Samuel dan Bella dapat mengidentifikasi prioritas-prioritas dalam pengeluaran mereka untuk memastikan bahwa pembayaran kredit mereka tidak terganggu. Jawabannya yaitu prioritas pertama adalah untuk memastikan pembayaran kredit mobil sebesar 3 juta setiap bulannya. Setelah itu, mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Menjawab soal pertanyaan nomor 4.
apa manfaat dan risiko yang harus dipertimbangkan keluarga tersebut sebelum mengambil keputusan untuk mengambil kredit tambahan atau menggabungkan kredit yang sedang berjalan. Manfaatnya, kemungkinan mereka akan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau syarat pembayaran yang lebih baik, serta pengelolaan tunggakan kredit yang lebih mudah dengan cara menggabungkannya. Suku bunga yang lebih rendah dapat membantu mengurangi jumlah total pembayaran bunga yang harus mereka bayar selama masa pinjaman. Syarat pembayaran yang lebih baik dapat memberikan mereka kesempatan seperti jangka waktu pembayaran yang lebih panjang atau terstruktur. Dan juga keuangannya menjadi lebih fleksibel. Dan ini bisa membantu mereka dalam mengelola keuangan menjadi lebih efektif. Pengelolaan tunggakan kredit yang lebih mudah dapat membantu menghindari keterlambatan pembayaran atau tunggakan kredit karena mereka hanya perlu memantau satu pembayaran bulanan yang akan mereka bayar. Adapun risiko yang akan mereka hadapi, yang pertama meningkatkan beban hutang dan pembayaran bulanan serta adanya potensi terjerat dalam lebih banyak hutang jika kebiasaan pengeluaran mereka tidak berubah. Meningkatkan beban hutang dan pembayaran bulanan bisa memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengalihkan hutang yang sebelumnya terpisah menjadi satu pinjaman yang lebih besar. Meskipun pembayaran bulanan mungkin lebih rendah, akan tetapi total jumlah pembayaran bunga yang harus mereka bayar selama masa pinjaman bisa menjadi lebih meningkat. Pembayaran bulanan yang lebih tinggi bisa menjadi beban tambahan bagi keuangan mereka. Potensi terjeratnya dalam lebih banyak hutang jika kebiasaan pengeluaran mereka tidak berubah setelah menggabungkan hutangnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keluarga Samuel dan Bella dapat merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk mengubah gaya hidup mereka agar lebih hemat dan bertanggung jawab secara finansial dalam mengelola kredit dan keuangan mereka? Baik, untuk jawaban menurut pendapat kelompok kami, sebaiknya keluarga Samuel dan Bella menetapkan target tabungan jangka panjang yang lebih besar, misalnya dengan menyisihkan sebagian pendapatan bulanan untuk ditabung atau diinvestasikan, dan membuat rencana anggaran yang lebih ketat, dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan kepatuhan anggaran belanja bulanan mereka. Selanjutnya, keluarga Samuel dan Bella mengikuti pendekatan belanja yang lebih bijaksana seperti membandingkan harga dan mencari diskon sebelum melakukan pembelian yang lebih besar. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.